Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk kali ini saya mau bahas ya ESA industri ya. Ini sebelumnya ada yang request gitu ya ESA gitu, dan pas nih ya 2025 Q3-nya udah keluar. Jadi kita langsung prioritas ya bahas duluan. Oke ya, menarik atau enggak kita lihat ya. Kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi video ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi saham, dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas ya ESA. Jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis lebih lanjut gitu kalau memang menarik, dan jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Nah, jadi untuk perusahaan yang di bursa efek, sebelum saya beli, saya pasti akan nilai dengan 3 kriteria utama saya. Yang pertama itu adalah perusahaan yang bagi dividen, kita wajib nilai sifatnya. Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya. Gitu ya, keuntungannya itu, bisnisnya kan untung tuh, keuntungan itu disisihkan gitu ya, dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya gitu ya. Mereka menghargai kita sebagai pemegang saham. Makanya itu perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham. Jadi kalau perusahaan tersebut nggak pro kepada pemegang saham, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya mungkin pejabat perusahaannya atau mungkin owner gitu ya. Owner perusahaan yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Biasanya ya top tier manajemen ini udah dapat gaji ratusan juta. Ingat, ratusan juta. Jadi kalau misalnya mereka mengelola tidak dengan profesional, nggak mengelolanya asal-asalan gitu ya, harga sahamnya anjlok terus, mereka udah nggak peduli sebenarnya gitu ya. Kemungkinan besar sih gitu, karena ya tadi udah dapat uang besar toh, perusahaan juga ya udahlah, udah enak gitu ya secara individu gitu. Sedangkan kita dapatnya apa gitu ya, dapatnya cuma dari dividen dan capital gain gitu. Kalau kita nggak dapat dividen berarti nggak ada nilai tambah. Kalau misalnya tadi dikelolanya asal-asalan jelek, ya nanti juga akan capital loss, kita nilainya turun gitu, akhirnya nyangkut. Gitu ya. Jadi hati-hati kalau memilih perusahaan. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu biasanya perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat gitu. Jadi kalau misalnya rugi melulu gitu ya, atau arus kasnya lagi susah, utangnya terlalu besar, biasanya perusahaan nggak bagi dividen gitu. Jadi mungkin perusahaan tersebut ya bisa jadi mungkin untung di atas kertas aja gitu ya. Nggak sehat juga gitu dalam jangka panjang. Nah, jadi pastinya kalau teman-teman udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen, punya kondisi bisnis yang sehat, pastikan itu teman-teman belinya di bawah nilai wajarnya gitu. Jadi jangan beli di harga yang super premium, yang harga yang sangat mahal sekali gitu, rawan koreksi gitu, rawan turun, rawan capital loss nantinya gitu. Jadi teman-teman sebelum berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan mudah FOMO, hati-hati ya kalau misalnya terhadap stock pick, rekomendasi yang too good to be true, rumor, isu, dan juga sama pendapat saya juga ini analisisnya juga jangan telan mentah-mentah. Jadi teman-teman lagi ya harus punya alasan kuat di balik beli saham tersebut ya. Jadi makanya harus analisis lebih lanjut ya. Dan tadi karena disebutkan dengan nilai wajar gitu ya, saya memang mengikuti konsep value investing. Jadi saya beli ketika harga sahamnya itu di bawah PBV kurang dari 1 ya, intrinsic value-nya, cicil beli, lalu take profit ketika di PBV 1, selesai gitu. Atau hold lebih lama kalau memang kinerjanya bagus ya, jadi fleksibel gitu. Jadi kalau misalnya dilihat di tabel, misalnya belinya di 0,85, ya profit cuman 17% ya, belinya di 0,75 ya profit cuman 33%-nya, dan seterusnya gitu ya. Jadi ya metode sini melambat gitu memang ya, nggak cari yang untungnya ratusan persen, nggak cari yang multi bagger gitu. Jadi prinsipnya ya tadi ya harus sabar, orientasinya jangka panjang ya, fokusnya ke value gitu ya. Jadi value ini kan tadi sifatnya subjektif dan relatif ya. Jadi teman-teman boleh pakai metode valuasi yang biasa teman-teman lakukan gitu ya. Kalau saya memang biasanya pakai PBV. Jadi saya akan fokusnya di book value gitu ya. Saya update tiap 3 bulan, lalu saya tentukan entry price-nya gitu. Dan kenapa saya sampaikan gitu? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang gitu ya. Jadi kalau jangka pendek kadang nggak ada hubungan antara harga dengan kinerja perusahaan gitu. Banyak perusahaan-perusahaan yang jelek gitu digoreng naik gitu ya, memang wajar gitu ya. Dan banyak juga investor yang beli ya, yang nyangkut juga gitu ya, karena tergiur dengan keuntungan yang tinggi gitu ya. Padahal harga yang digoreng naik itu kalau memang perusahaan yang buruk nanti juga akan kembali lagi kok jatuh gitu ya. Misalnya mungkin ke 50 atau mungkin lebih rendah gitu ya. Karena faktanya gitu ya, dari perusahaan-perusahaan yang bermasalah gitu yang harganya 50 atau lebih rendah, kalau dicek dari laporan keuangan itu memang ya nggak bagus, bermasalah gitu. Jadi pantas sekali dihargai sangat rendah gitu. Jadi makanya kita harus fokusnya jangka panjang, jangan mudah tergiur pada keuntungan jangka pendek yang sangat besar gitu ya. Jadi ya sedikit realistis aja lah gitu ya. Nah, jadi kalau saya memang ya pakai sedikit dari fundamental ya, laporan keuangan, sedikit rasio, dan tadi pakai PBV. Jadi ini analisis saya ini nggak lengkap
Ya, jadi teman-teman silahkan kita cover gitu ya, gunakan analisis yang memang menurut teman-teman yang saya kurang gitu, yang belum saya cover. Nah, jadi memang wajib ya untuk paham laporan keuangan buat saya, karena dari neraca laba rugi dan arus kasnya itu nanti kita bakal tahu gitu sih perusahaan ini sehat nggak gitu ya, atau lagi sakit, atau lagi demam, atau lagi cancer gitu ya, gitu. Jadi buat saya penting sekali, karena nanti dari pos-pos keuangan yang ada nanti akan muncul 7 ciri perusahaan sehat gitu ya versi Edwin. Apa aja? Ya ini ya, bisnisnya sehat, uang kasnya nyata, likuiditasnya cukup, operasinya baik, bisa bayar dividen, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi jangka panjang, menjaga kepercayaan kita investor dan juga kreditornya, dan kita sebagai investor itu nanti akan diuntungkan lewat valuasi harga saham yang cenderung naik ya sesuai dengan kinerja, dan juga stabil ketika ada penurunan jangka pendek nanti dia akan kembali lagi ya, atau mungkin naik lebih tinggi selama kita belinya itu nggak di harga yang terlalu premium ya. Jadi saya ingatkan, hati-hati gitu ya, perhatikan harga beli kita. Dan nanti akan saya screening, berarti ya si ESA ya pakai 7 syarat saya gitu ya. Apa aja? Dividen, saldo laba, PBV kurang dari 1, PER, dan pola arus kas. Simple gitu ya. Dan teman-teman itu nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini nih. Ya, dan ini teman-teman bisa download gitu ya, gratis ya. Linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin gitu ya. Jadi buat tambah-tambahan aja kalau memang teman-teman mau ya. Nah, ESA gitu ya, kita cek aja ya langsung menarik atau enggak. Nah, cek dulu ya 2025 Q3 ya, udah bener. Nah, ini satuannya masih juta, ini USD ya. Berarti kita pindahin dulu nih ke kurs yang sekarang. Nah, oke ya. Nah, ESA gitu ya, ESA gitu. Nah, ini saya udah tahu nih ya, udah kumpulkan gitu ya data-data 3 tahun terakhir riwayat bagi dividen, dan ini menarik ya, 3 tahun terakhir bagi dividen ya, berarti ini lolos screening. Artinya perusahaan ini bisnisnya nyata ya, untungnya bagus, bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya, jadi nilai tambah ya, ini baik sekali gitu. Kalau saya memang cari yang 3 tahun ke belakang ya, jadi kalau salah satu bolong gitu misalnya, ini nggak ada gitu ya saya biasanya skip gitu ya, cari yang benar-benar track recordnya bagus saja. Nah, yang dipindahkan tuh adalah kas Tarakas ya. Nah, ini nih ya. Oh ya, dan di komentar juga ada yang nanya, Pak, gimana cara tutorial ngisi Excel? Gampang. Ini lihat aja nama sama yang ada di pos keuangannya. Ya, tinggal dipindahkan aja satu-satu, simple. Gitu doang gitu ya. Nah, ini kita pindahin ya. Nah, lihat nih ya, kas Tarakas ini harus dipindahkan gitu. Kenapa? Gitu ya, karena kas Tarakas ini adalah uang total yang berada di dalam dompet perusahaan. Gitu. Jadi uang kas ini digunakan untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit, ya bisa terganggu salah satu atau mungkin ketiganya. Gitu ya. Nah, kalau terlalu besar berarti perusahaan itu banyak menumpuk uang kas yang kelebihan gitu ya. Buat apa? Gitu ya, kan kelebihan kas itu bisa kita nikmati oleh pemegang saham ya, misalnya dengan bayar dividen lebih besar, atau mungkin lebih sering gitu interimnya, atau mungkin bisa bayar utang yang masih ada gitu supaya beban bunganya ringan, ekspansi usaha, atau yang pasti buyback saham aja gitu ya, untuk mengurangi gitu faktor pembagi antara earning per share dan juga dividen per share, jadi kita lebih untung, lebih besar gitu dapatnya gitu. Nah, lalu kita pilih ya ini ya, ekuitas ya, pilih langsung saldo laba. Nah, yang ini. Nah, ini kita pindahin dulu ya. Nah, ini menarik ya, karena dia bertambah gitu tuh, dia oke juga ya. Dan kenapa saldo laba ini dipindahkan? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini berdiri ya, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3. Gitu ya, jadi dulu gitu ya, dari dulu sekali ESA sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 265 juta USD, kaliin kurs aja gitu, terbukti untung ya, makanya dia bisa bagi dividen karena saldo labanya positif. Kalau perusahaan yang rugi terus, dia saldo labanya negatif ya, bisa jadi negatif gitu ya. Dan kalau saldo labanya negatif, artinya perusahaan itu kan mengakumulasi kerugian, dia nggak akan mungkin bisa bagi dividen ya, untung dari mana gitu ya. Jadi penting sekali lihat saldo labanya gitu. Jadi kalau buat saya, perusahaan yang saldo labanya negatif itu adalah perusahaan yang bermasalah ya, jadi saya menghindari saham-saham tersebut gitu. Jadi saya nggak akan peduli gitu ya, ketika harga sahamnya naik gitu digoreng naik, saya nggak peduli ya, saya nggak cari saham seperti itu. Nah, lalu kita cek bagian ini ya, owner as equity. Nah, ini pindahin aja, kita tunggu 47, 44, 305 ya. Nah, ini nih. Nah, ya udah dipindahkan. Nah, ini menarik ya. Perusahaan ini gitu ya, rasio saldo laba terhadap modal awalnya itu dia 0,91 ya. Jadi artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profitnya 0,9 kali modal. Ya, jadi kalau modal 1 miliar, udah profitnya itu 910 juta. Dan ingat, ini di saldo laba ini di luar dividen yang dibagiin. Jadi kalau dividen yang dibagiin bisa jadi nilainya udah 1
satu atau lebih gitu ya. Kalau satu berarti udah balik modal gitu ya, modal 1 miliar ya udah untung 1 miliar gitu. Dan ini bagus ya. Nah ini PBV-nya 1,46 ya. Kalau buat saya ya saya nggak, agak kemahalan gitu. Saya cari yang di bawah 1 gitu. Cuman relatif gitu ya, bisa berbeda. Setelah itu kita langsung cek ke bagian ini ya, pendapatan. Nah ini pendapatannya. Nah ini di pendapatan di 2005 Q3 ini ada penurunan ya si ESA ini ya. Sebenarnya perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang bertumbuh ya dari revenue-nya. Jadi barang atau jasanya ini semakin dibutuhkan oleh customer gitu ya, relevan untuk customer. Nah, cuman ini ada penurunan nih. Kenapa gitu ya? Nggak tahu gitu ya. Jadi teman-teman cari aja beritanya gimana gitu ya. Nah, jadi ada penurunan kinerja dan si revenue ini gitu dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nanti keluarlah laba bruto, laba kotor yang ini nilainya. Ya, ini kita pindahkan dulu. Ya. Nah, ini nih. Ini lihatnya ada penurunan GPM juga ya, kurang baik sih sebenarnya, kinerjanya turun ya. Jadi kalau GPM ini kan penting gitu ya, karena untuk melihat inti efisiensi perusahaan gitu ya, dan juga melihat gitu ya kemampuan perusahaan untuk menempatkan harga jual barang atau jasanya ini di atas harga modalnya. Gitu ya, kalau misalnya ini kan 27% gitu ya, berarti jual barang 100.000, modalnya 70 berapa modalnya 73.000 gitu ya, cuma ambil untung 27.000 kotornya aja gitu. Padahal kalau misalnya GPM-nya tinggi gitu ya, maka margin laba bersih juga akan semakin tinggi gitu kan, semakin besar uang untuk net profit, karena si laba bruto ini nanti dikurangi oleh beban penjualan, beban administrasi, beban bunga, bla bla bla, pajak, nanti keluar laba bersih yang ini gitu ya. Nah ini laba bersihnya, kita pindahin dulu. Nah ini nih ya, nah ini secara per agak kemahalan ya, 22 gitu ya. Jadi lumayan juga ya, saya cari yang minimal sekali di bawah kurang dari 15 ya. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian arus kas ya, bagian laporan keuangan yang sering dilupakan oleh berita juga gitu. Paling ini penting ya untuk memvalidasi si pendapatannya ini gitu, bener nggak gitu ya. Si ESA ini kan dia ngaku pendapatan ini 200 juta, nah uang yang dibayarkan customer ke perusahaan berapa? Nah segini 197 juta, jadinya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan pendapatannya. Nggak masalah gitu, masih bagus gitu. Kenapa? Karena rasionya masih mendekati 100% gitu. Cuman memang ini lebih buruk dibandingkan dengan kinerja sebelumnya gitu kan. Kalau sebelumnya tuh mengaku pendapatan 230 juta, nah yang uang diterima itu 246 juta, artinya perusahaan itu bisa memanage gitu, menagih piutang-piutang yang sebelumnya belum tertagih gitu, makanya bagus di atas 100%. Nah tapi kalau yang sekarang dia ada penurunan sedikit, cuman masih nggak masalah ya, karena masih di atas 90-95% gitu. Jadi ini untuk menilai kita manajemen perusahaan ini mampu nggak kita menagih piutang gitu ya. Kan ingat uang kas ini digunakan untuk bayar operasional, bayar ekspansi, dan juga bayar pinjaman ke bank gitu ya. Jadi ini udah terima nih ya uang segini, bayar operasional tuh, bayar supplier, bayar karyawan gitu ya, bayar bla bla bla, nanti keluar net CFO yang ini. Nah ini kita pindahin dulu ya. Nah perusahaan yang bagus net CFO-nya positif seperti ini ya, jadi dari bisnis itu menghasilkan uang tunai, uangnya nggak habis untuk operasional. Dan memang untuk kinerja yang sekarang ini penurunan CFO-nya lumayan ya, agak gede gitu ya, hampir setengahnya, meskipun padahal ini rasionya cukup gede gitu ya. Mungkin karena tadi ya ada penurunan pendapatan gitu. Jadi memang jangan terlalu gila sama CFO gitu ya, mengglorifikasi CFO, enggak, harus seimbang gitu ya. Segala sesuatu yang seimbang itu jauh lebih baik gitu. Nah nanti sisa uang ini digunakan untuk bayar ekspansi usaha tuh ya, perolehan aset tetap ya. Dia capex, ada capexnya tuh, dia berekspansi ya. Nah ini ekspansinya bagus ya, karena sebelumnya ini dia ekspansinya masih nggak terlalu agresif ya. Cuman ini kenapa nih ada pencairan bunga dan obligasi ya. Nah nanti dicari aja beritanya ya. Nah untuk yang sekarang kinerja lebih bagus ya. Nah lalu digunakan untuk bayar pinjaman ke bank tuh. Kalau menerima pinjaman dia nilai positif, kalau bayar pinjaman dia nilai negatif seperti ini gitu tuh, nilai negatif ya seperti ini bagus ya. Cari yang saya sih sukanya yang negatif seperti ini ya. Tapi kalau positif ya dilihat juga gitu, nggak selamanya mutlak dia jelek gitu ya. Kita harus lihat pos-pos keuangan mana nih yang harus kita dan dilihat lagi gitu ya. Nah makanya ini ya, kalau misalnya kita lihat dari sini gitu ya, ini uang kasnya memang turunnya agak drop gitu, agak lumayan, karena mungkin untuk pembayaran pinjaman tuh, pembayaran pinjaman ini besar sekali untuk yang periode sekarang ya. Jadi dia naik hampir 2 kalinya
gitu. Dan ini sebenarnya nggak masalah sih ya, tinggal nanti dilihat aja DR-nya berapa nih, coba bentar jadi penasaran. DR-nya segini, ada 53, ekuitasnya 5 ini ya, ini cuma DR cuma 0,1 ya, cuma 1/10-nya. Rasio lancarnya berapa nih, 157 17 ya, ini kecil. Berarti sebenarnya si perusahaan ini rendah resiko ya secara sekilas gitu, tapi nanti teman-teman boleh cek lagi ya. Nah, jadi untuk si periode manajemen kasnya untuk periode sekarang ini baik ya, plus min, cuman sayang aja ini ada potongan kas yang cukup dalam gitu. Jadi untuk ESA buat saya ini perusahaan sebenarnya bagus ya, dia bagi dividen 3 tahun terakhir, dia stabil gitu, saldo labanya positif gitu ya, sudah menghasilkan total profit itu sekitar 0,9 kali modal ya. Namun untuk PBV mungkin masih agak kemahalan ya, buat saya sih harus kurang dari satu, PR mungkin masih agak kemahalan juga. Tapi untuk manajemen kasnya ini baik ya, baik gitu, cuman mungkin ya penurunan kasnya agak sedikit lebih dalam ya. Mudah-mudahan nanti 2025 Q4 ya bisa lebih baik lagi gitu ya untuk menagih ini, terutama receipt to revenue rasionya. Nah, jadi nggak tahu nih untuk ESA buat teman-teman menarik nggak ya, untuk yang request menarik nggak nih ESA gitu, kenapa harus dibahas sih? Coba kasih pendapatnya di kolom komentar gitu. Dan untuk teman-teman gitu ya, jadi untuk pembahasan saham request gitu ya, saya pending ya sampai nanti dibahas itu akhir November atau enggak awal awal Desember. Ngaco ya, Agustus gitu. Jadi di pending dulu gitu ya, dan kalau ada pertanyaan seputar investasi saham gitu yang general gitu, yang umum, boleh sampaikan ya di kolom komentar, nanti saya respon. Paling itu aja teman-teman gitu ya, semoga sharing dari saya ini bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.